beberapa kasus tampilan atau dokumen di sebuah instansi atau sebuah website ternyata sudah dirubah oleh pihak lain, di mana ternyata pemilik instansi tersebut tidak menyadari atau keamanan sistem mereka, sehingga ada orang yang bisa merubah dokumen ataupun menggunakan dokumen yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan arsip semua, kembali lagi bersama saya Hardi. Untuk kali ini, narasumber yang sudah kita undang untuk podcast kita kali ini, beliau dikenal sebagai detektif forensik digital Indonesia. Oke, kita sambut, beliau adalah Bapak Ruby Zukri Alamsyah. Selamat pagi Pak Ruby. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak juga sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Pandemi tidak menurunkan aktivitas ya Pak? Kalau bagi orang IT malah menambah aktivitas. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi sebagai perkenalan buat teman-teman semua, beliau ini adalah seorang pakar ahli digital forensik yang kalau misalkan teman-teman juga pasti sudah tahu semua rekan arsip sekalian, beliau ini sudah menangani beberapa kasus yang fenomenal. Salah satunya misalkan kisah mengenai pembunuhan artis Alda Risma, gitu ya. Kemudian juga kasus pembunuhan Munir dan beberapa kasus lain yang memang mungkin sangat blow up-nya tinggi di media Indonesia. Dan kita akan berbincang beberapa hal mengenai apa sih sebenarnya dunia digital forensik itu seperti apa. Oke, Pak Ruby. Pak Ruby kan dikenal sebagai pelopor di bidang forensik digital nih Pak. Forensik digital di Indonesia. Dan di beberapa media pun Bapak seringkali dijuluki sebagai detektif digital forensik nih Pak. Nah, sebenarnya nih mungkin sebagai latar belakangnya, apa sih yang memberikan alasan Bapak untuk mendalami ilmu forensik digital Pak? Satu, saya hobi baca, hobi menambah ilmu, lalu hobi menggeluti ilmu yang tidak banyak orang geluti. Nah, tadinya passion saya dari awal memang IT. Dari SD saya sudah pegang komputer dari tahun 87. Dan begitu kuliah S1, S2 saya juga IT. Nah, jadi waktu di pekerjaan saya full sampai sekarang IT terus. Nah, saat belajar di programming, lalu di sistem, di networking, di security, itu saya lihat perkembangannya ataupun pesaingnya juga cukup banyak, karena yang geluti itu ilmu itu banyak, dan akhirnya menurut saya value added-nya berkurang nih, ataupun aspek dari ekonominya. Nah, saya lalu tahun 2003 terbesiklah saya pengen mencari ilmu lain yang kira-kira lebih unik dan tetap dalam passion saya. Saya sedikit riset 2003, riset kecil. Saya cek apakah profesi apa saja sih di Indonesia yang ini, yang dibayar tinggi. Nah, salah satunya adalah lawyer ataupun pengacara ya. Nah, saya lihat kenapa ternyata orang Indonesia itu rela bayar mahal untuk sebuah kebenaran, keadilan, ketenangan, dan lain-lain ya. Akhirnya saya cari, menarik nih, ternyata bidang hukum itu dihargai di masyarakat Indonesia. Akhirnya coba saya cari ilmu IT, apakah ada yang berhubungan dengan atau bersebelahan dengan hukum. Ternyata ada, yaitu namanya forensik digital. Belajarlah saya 2003 sampai 2006 di luar, dapetin sertifikasi internasional. Akhirnya 2006 saya muncul di kasus Alda pertama kali. Sebelum masuk Alda sebenarnya saya mau jualan ke swasta, tapi ternyata belum ada yang tahu pasarnya digital forensik ataupun marketnya belum ada. Akhirnya saya putuskan untuk memberikan sosialisasi ilmu ini di penegak hukum. Makanya saya terlihat pertama kali di kasus Alda Risma tadi. Nah, itu cikal bakalnya itu ternyata begitu
terjun ke sini, ya ilmunya asik kan. Ilmu IT memang terus berkembang. Betul, betul. Tetapi forensik digital jauh bisa lebih menarik karena selain tetap harus mempunyai ilmu IT background yang cukup banyak, tetapi ilmu ini menurut saya menariknya ada jiwa investigatifnya, ada perasaan yang luar biasa kalau setelah kita ungkap kasus, ada perasaan tambahan lagi sekarang secara ekonomi luar biasa, apalagi kalau kita yang profesional sudah lama, udah 14 tahun kita berarti ya di forensik, lalu nilai kita juga bisa kita sebutkan cukup fantastis lah bagi untuk orang IT. Gitu kurang lebih seperti itu. Perjalanan panjang Pak ya untuk menemukan sebagai profesi itu selaku ahli digital forensik nih Pak. Jadi sebenarnya tambahan Pak mungkin Pak. Bapak tuh keren sebenarnya. Ketika Bapak disematkan kalimat ahli digital forensik, Bapak tuh keren banget Pak. Honestly bener-bener kayak gitu. Oke, ini Pak. Kemudian Pak, sebenarnya Bapak kan sudah menangani, membantu ya Pak ya dari sisi kepolisian gitu ya. Berapa banyak kasus yang sudah Bapak bantu untuk tangani. Dari beberapa kasus itu sebenarnya kasus apa sih Pak yang paling berkesan menurut Bapak? Ada 3 sih yang karena besarnya juga ya, karena besar antusias. Satu kasus Munir, kedua terus pembunuhan Nasruddin yang ada terdakwa Pak Antasari ketua KPK. Lalu ketiga adalah pengungkapan yang kasus video viral Luna Maya Ariel. Nah, ketiga itu kan atensi masyarakat besar dan juga menurut saya pengungkapannya juga cukup unik masing-masingnya itu. Dan challenge-nya, utamanya challenge-nya di mana di kasus Munir saya tim kedua di zaman Pak SBY dan akhirnya kita berhasil mengungkap kasus tersebut. Di kasus Nasruddin yang meninggal kita bisa ungkap sampai sedetailnya, sampai seluruh pelaku baik eksekutor sampai orang-orang otak di belakangnya. Nah, ketiga kasus Luna Maya Ariel menariknya banyak pengamat IT atau ahli IT di saat itu menyebutkan bahwa sulit untuk mengungkap siapa yang pengupload pertama karena sudah beredar di internet. Nah, challenge saya menurut saya itu sulit itu bukan berarti tidak mungkin gitu kan, cuman butuh persisten atau kegigihan kita, nah dan ketelitian kita dan kita tunjukkan itu. Nah, itu salah satu yang saya sebutkan tadi. Ini challenge di dunia ini, challenge-nya luar biasa, tetapi reward-nya juga luar biasa gitu kan, pengakuan. Nah, yang tadi saya disebut ahli digital forensik. Kalau saya pribadi saya selalu nyebut kita praktisi digital forensik. Ahli itu yang menyebut adalah pihak lain gitu kan, baik media maupun pihak-pihak lain yang berkompeten. 3 kasus itu ya Pak ya, yang paling memberikan kesan banget nih Pak buat Bapak selama ini ya menangani kasus. Nah, tadi selain membantu tadi banyak kasus yang sudah terungkap gitu, pasti kan bersinggungan dengan yang namanya ada dokumen elektronik nih Pak. Bapak membantu di muka pengadilan pada saat persidangan kasus hukumnya. Betul. Menurut pendapat Bapak selaku ahli digital forensik, kedudukan dokumen elektronik ini di muka hukum, di muka pengadilan itu seperti apa Pak? Menarik nih pertanyaannya. Jadi walaupun kita mulai di sosialisasi digital forensik sejak tahun 2006, itu kan belum ada undang-undang ITE ya. Betul. Artinya kita tetap dulu saya sandarannya pakai ratifikasi ataupun peraturan-peraturan yang ada di dunia internasional. Karena saat itu masih baru-barunya lah. Di negara maju pun forensik digital itu masih baru-barunya. Nah, setelah kita punya undang-undang ITE, menjawab pertanyaan nomor 2 ini, yaitu di pasal 5 di undang-undang ITE sudah dijelaskan bahwa barang bukti dokumen elektronik itu sah untuk dipersembahkan ke muka hukum. Nah, di pasal 5 itu dijelaskan bagaimana sebuah dokumen elektronik bisa dijadikan barang bukti yang sah, syarat-syaratnya. Secara general dijelaskan di situ, tapi turunannya itu akan mereferensi ke ilmiah ataupun standar-standar forensik internasional. Oke, jadi memang sudah diakui di muka hukum, Pak ya? Sudah diakui sejak ada undang-undang ITE. Pertanyaan mungkin teman-teman nih Pak, rekan-rekan arsitek sekalian nih Pak. Sebenarnya untuk dokumen elektronik ini dijadikan sebagai bukti utama atau sebagai bukti pendukung menurut pengalaman Bapak? Tergantung kasus. Kalau kasusnya sudah cukup banyak ataupun prioritas ataupun nilai buktinya itu lebih banyak yang tradisional ataupun yang konvensional, itu bisa saja barang bukti digital sebagai barang bukti pendukung. Tetapi yang sering kami tangani, barang bukti digital lebih banyak menjadi barang bukti utama. Nah, jadi menjawab ini adalah
akan sangat tergantung case by case gitu. Bisa sebagai utama, bisa juga sebagai pendukung, tergantung. Itu dari tadi masalahnya Pak ya, kasus apa yang sedang dihadapi dan seberapa banyak bukti tradisional yang ada gitu. Jadi bisa dipertimbangkan di situ. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Nah, memang kan sekarang arsip itu Pak ya. Karena kita nih podcast kearsipan Pak, kita agak-agak singgung masalah arsip nih Pak sebenarnya. Arsip dan dokumen itu kan sebenarnya sekarang sudah mengalami perubahan media Pak. Jadi kalau misalkan sebagai gambaran, sebelumnya kita dengan menggunakan konvensional yang menggunakan tadi ya, bahasa tradisional, kertas gitu, sekarang beralih ke ranah teknologi IT yang bentuknya sekarang, kalau mungkin teman-teman kita di sini di dunia birokrasi juga menggunakan ada yang bentuknya PDF, arsip elektronik, video, lain sebagainya yang digunakan gitu ya. Nah, dalam sebenarnya penanganan arsip elektronik ini, Pak, dari sudut pandang seorang digital forensik ini, bagaimana untuk menjaga otentisitasnya, Pak? Jadi jangan sampai nih, karena mostly beberapa biasanya membilang, Pak, oh yang namanya arsip elektronik itu mudah to be manipulate, Pak. Jadi mudah manipulasi gitu ya. Jadi bagaimana sih kedudukan dari arsip elektronik di sisi seorang digital forensik melihat untuk otentisitas arsip elektronik? Baik, jawaban simpelnya sih gini, semua barang bukti digital itu bukan barang bukti digital. Saya ralat semua file ataupun soft copy gitu ya, ataupun logical things lah ya, kan kalau kita simpan file itu namanya logical. Nah, semua file tersebut sebenarnya memiliki setiap file maupun setiap komputer itu akan memproduksi sebuah file, akan menyimpan sebuah file yang masing-masing file itu akan memiliki keunikan yang berbeda. Keunikan yang berbeda alias digital signature-nya berbeda. Nah, salah satu digital signature-nya kalau terkait bukti ataupun terkait arsip, menurut saya ada satu metode yang sama, yaitu nilai hashing atau nilai hashing dari sebuah file digital. Misalnya nih, kalau saya barang bukti digital sebuah dokumen terkait kasus, nah file tersebut akan saya hashing. Hashing itu adalah teknik pengacakan dengan algoritma khusus agar bisa membuat ataupun memberikan digital signature pada sebuah file. Nah, jadi sebuah file terkait kasus saya hashingnya dapat sekian. Nah, saya present dari awal sampai akhir kasus itu saya present bahwa ini barang bukti ini, file ini dengan hashing segini adalah yang saya periksa dari awal kasus sampai menyimpulkan sebuah kasus, sehingga orang melihat, oh kalau tidak percaya sama hasil analisa Ruby, dia akan ngelihat lagi yang aslinya, lalu diperiksa hashingnya sama nggak sih sama yang di-deliver oleh Ruby tadi. Nah, itu untuk challengingnya di hashing akan memastikan sebuah keaslian file yang satu dengan file yang lain itu apakah sama, identik. Nah, hashing inilah menurut saya yang sama metodenya mestinya diterapkan di kearsipan, di mana logikanya nih yang tahu ya, arsip misalnya mendigitalize kan men-scanning. Nah, hasil scanningnya itu menurut saya perlu didokumentasikan juga nilai hashingnya agar apa? Dari awal ketahuan bahwa hasil scanning dokumen yang asli menjadi dokumen soft copy itu adalah dua-duanya autentik dan diresmikan dengan salah satu teknik adalah hashing. Yang dipakai tergantung implementasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Rumit tapi menarik sebenarnya Pak ketika Bapak bahas tadi mengenai masalah hashing gitu ya dan hal yang diimplementasikan. Dari sekian yang banyak tadi Bapak jelaskan untuk menjaga autentisitas, hambatan apa sih Pak yang sebenarnya biasa Bapak hadapi pada saat melaksanakan penganalisaan suatu bukti elektronik Pak? Kalau otentik biasanya kita melakukan cloning di awal ataupun forensic imaging terhadap barang bukti. Jadi gini, ada prinsip utama di forensik. Kita sangat disarankan untuk tidak menganalisa barang bukti digital secara langsung. Tetapi kita harus menganalisanya dari barang bukti duplikasi. Yaitu kita proseslah lakukan cloning ataupun forensic imaging istilahnya. Nah, forensic imaging itu atau cloning itu akan menghasilkan duplikasi barang bukti digital yang sama seperti yang aslinya. Nah, kita ngoprek, kita analisisnya dari barang bukti yang udah di cloning nih. Nah,
Disinilah challenge-nya akan tergantung masing-masing. Kalau hanya ngebuktiin bahwa asli dari awal sampai akhir, itu gampang pakai hashing tadi. Tetapi ada juga challenge yang terkait membuktikan keaslian sebuah dokumen yang ada di dalam barang bukti itu. Nah, itu akan kita periksa, akan kita analisis tergantung masing-masing jenis file. Ada yang bisa kita lihat dari metadatanya saja, ada yang kita bisa lihat dari nilai hashingnya. Misalnya file-file umum hashingnya biasanya udah ada di internet. Lalu ada juga yang bisa kita lihat dari keunikan-keunikan masing-masing ataupun jejak digital yang ditinggalkan oleh file-file tersebut. Benar challenging ya nih Pak. Wah, itu kenapa mungkin Bapak dibilang detektif Pak. Nah, mungkin tadi Bapak sudah menyinggung masalah hashing. Tadi Bapak sudah menyinggung mengenai masalah digital signature. Kami juga di Kementerian Keuangan nih Pak, sudah mengimplementasikan mengenai digital signature ini sendiri Pak. Menurut pandangan Bapak, seorang ahli digital forensik, apakah memang penggunaan digital signature ini sendiri sudah efektif dalam menjaga autentisitas dari suatu arsip digital itu sendiri? Menurut saya, pertama akan sangat tergantung siapa CA-nya nih, Certificate of Authority-nya. Nah, digital signature kan tuh akan tergantung terhadap CA-nya nih. Tapi yang sepengetahuan saya sih, kalau nggak salah, Kemenq itu sudah pakai CA ataupun diperbantukan dari BSSN kalau nggak salah ya. Jadi pada intinya menurut saya pengamanan keaslian barang kearsipan di sini menggunakan digital signature menurut saya sudah proper dan sudah sangat bisa dipercaya keasliannya dan bisa challenge-nya bisa dibuktikan oleh pihak manapun dengan gampang. Oke. Nah, kemudian nih Pak, mungkin yang sering kali terjadi nih Pak, mungkin di kami, selaku ya teman-teman di birokrasi gitu ya, paling mudah itu copy paste Pak, itu kan ilmu paling mudah ya di komputer ya Pak, dan itu membantu katanya. Nah, tapi dalam dunia arsip digital gitu Pak, dengan kemudahan mereproduksi atau membuat satu salinan dari arsip digital gitu, itu kan menimbulkan sebenarnya, nih mana nih yang asli sebenarnya, dan tadi kan Bapak juga menyinggung mengenai masalah metadata. Nah, apakah sebenarnya metadata itu memang selalu dapat diandalkan, Pak, untuk menentukan tadi ya, oh ini metadatanya berbeda nih antara yang duplikasi atau tidak, atau seperti apa, Pak? Ya, jadi satu, metadata itu memang masih ada kelemahan terhadap dia bisa dimodified gitu ya, bisa dimodifikasi ataupun bisa diedit. Tetapi yang perlu dipastikan satu, metadata itu mudah diverifikasi juga keasliannya. Apakah metadata itu masih asli dari original dari awal? Apakah sudah pernah termodifikasi? Kalau termodifikasi itu akan terekam jejak digitalnya, kapan dimodifikasinya, menggunakan tools apa, apa saja yang dirubah. Dan kalau kita detail, komprehensif melakukan investigasinya, bisa menemukan siapa yang melakukan modifikasi tersebut. Jadi metadata memang pada prinsipnya dia bisa diedit, tetapi editnya itu kan bukan hanya oleh orang umum biasa, tetapi pembuktiannya bisa dibuktikan kembali kok. Apakah sebuah metadata itu masih original ataupun sudah ada modifikasi. Oke, jadi masih bisa di-tracking Pak ya, walaupun menarik dan memberikan wawasan baru nih Pak buat kita semua nih Pak. Nah kemudian gini Pak, tadi juga Bapak menyinggung mengenai masalah scanning tadi ya, dan ini memang mostly happen Pak di dunia birokrasi sekarang gitu ya, karena kita sedang mengarah ke digital transformation gitu, yang sebelumnya dari arah konvensional to digital gitu ya. Jadi yang dulu menggunakan kertas kita scanning gitu ya, kita alih media ke arah bentuk PDF, bentuk lain sebagainya. Nah, dari kegiatan transformasi digital itu Pak dengan menggunakan scanning, dengan metode-metode yang Bapak tadi sampaikan sebelumnya, sebenarnya masih perlu atau enggak Pak? Untuk arsip yang tadi pure dia born dari digital gitu, kayak yang dokumen asli pure elektronik dengan dokumen alih media, apakah ada hal yang berbeda dari sisi cara pengujian, dari sisi apa, bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ini maksudnya adalah yang alih media yang scanning? Ya betul Pak, yang scanning. Kalau yang digital? Yang digital memang maksudnya nih ketika dia awal dilahirkan, jadi kan kalau kita melihat digital ya? Dari awal dia sudah digital Pak gitu. Oke, baik. Menurut saya sih pada prinsipnya sama aja, karena kan hasil akhirnya ataupun outputnya yang disimpan ataupun diorganize tadi adalah soft copy gitu ya, ataupun file. Jadi sifatnya menurut saya sama,
Walau kan sama-sama harus pembuktian. Ini yang create siapa, misalnya sebuah file udah lama jadi buat, yang ini create siapa, metadatanya apa saja, diverifikasi sampai hashingnya. Demikian juga hasil scanning. Hasil scanning walaupun akan meninggalkan metadata yaitu properti identitas ataupun identity dari mesin scanningnya, tapi itu juga merupakan bagian dari signature ataupun bagian dari keunikan file tersebut dan keaslian file tersebut. Jadi menurut saya sih sama. Yang satu misalnya dibuat pakai MS Word, yang satu ini dibuat oleh sebuah merek scanning tertentu, tipe tertentu gitu kan. Nah, hasil akhirnya sama, itu sebuah file. Bedanya cara prosesnya, tapi pengujian masih bisa capable Pak ya, masih bisa digunakan. Oke. Nah, ini mungkin nih Pak, kita melihat dengan gambaran yang sekarang mungkin terjadi. Musibah sebenarnya Pak. Kita singgung sekarang masalah musibah Pak. Musibah seringkali kan terjadi, kita nggak tahu, kita nggak pernah merencanakan, lain sebagainya gitu ya. Mitigasi resiko pasti kita implementasi. Cuman yang seringkali mungkin terjadi dan kita tidak tahu adalah ketika misalnya terjadi kebakaran, contoh gitu Pak ya, kebakaran kah, entah kebanjiran atau apa, yang menyebabkan komputer Pak, komputer yang kita gunakan atau server mungkin yang kita pakai pada sini terbakar gitu. Sebenarnya ketika suatu server atau komputer kita terbakar, arsip elektronik kita ini sebenarnya masih bisa kita tarik atau enggak nih Pak? Oke, pertanyaannya sih simpel. Pertama kita harus tahu dulu teori komputer. Oke. Belajar sedikit, yaitu sesuatu yang dihapus itu pasti bisa di-recover ataupun bisa dikembalikan aslinya, ataupun di-recovery ya namanya. Tetapi sesuatu file yang sudah tertimpa atau istilahnya overwritten, itu confirm tidak akan bisa di-recover sama sekali karena dia sudah tertimpa dengan jenis file baru, dengan tumpukan data-data baru, sehingga most likely file yang sudah tertimpa itu nggak akan bisa diambil kembali. Nah, kenapa file yang dihapus itu bisa di-recover? Karena file yang kita hapus, kita klik di komputer kita, klik delete atau shift delete atau empty recycle bin, itu sebenarnya file tersebut nggak hilang di komputer kita, hanya alokasi tertentu ataupun address atau alamat file tersebut ditaruh di komputer, di hard disk kita, ditandai itu oleh komputer. Lokasi titik A ini available ya untuk file baru, jadi nggak dihapus. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, kalau filenya dalam kondisi tidak terhapus, pasti kita bisa recover nih. Nah, kalau menjawab agak detail terkait musibah, misalnya kebakaran. Nah, kalau kebakaran akan sangat tergantung nih media penyimpanan ataupun media baik itu hard disk, SSD ataupun storage lainnya, apakah itu ikut terbakar, apakah itu ikut terbakar dan nggak bisa dipakai. Kalau ikut terbakar nggak bisa dibaca sama sekali, ya mau nggak mau kita pasti udah hilang data tersebut. Tapi kalau kecuali misalnya hard disk nih ya, hard disk misalnya secara fisik itu kebakar luar-luarnya, itu sebenarnya kalau kita buka hard disk, storage yang realnya itu hanya magnetik piringan di dalamnya tuh. Selama piringan di dalamnya itu tidak rusak, kita bisa lakukan proses recovery dengan cara melakukan pemindahan fisik magnet yang magnetik yang di dalam hard disknya, kita pindahkan ke piringan hard disknya, kita pindahkan ke hard disk jenis yang sama, alias kita sebut hard disk donor. Nah, hard disk donor ini kita pindahkan, akhirnya data lama yang hard disk terbakar itu bisa kita buka di hard disk baru yang tipikalnya sama. Nah, maksud saya ini kan kita berandai-andai nih, kalau musibah kan bisa macam-macam ya opsinya. Nah, tapi itu kalau yang terjadi fisik. Kalau menurut saya, kalau yang dari secara logical, kalau sebelumnya sistem itu sudah menerapkan security sama backup BCP, backup continuity plan-nya berjalan dengan baik, itu sebenarnya data center yang kebakar itu dia punya replicate, punya backupnya ke tempat lain, yaitu DRC, data disaster data recovery center. Nah, DRC inilah yang berfungsi, mau kebakar sekalipun sih, misalnya mudah-mudahan nggak ada yang jiwa yang kena,
Sebenarnya kalau komputer aja atau server aja DRC-nya jalan, dia aman. Ya. Nah, makanya dibutuhkanlah sebuah DRC untuk instansi-instansi yang memiliki ataupun memegang database-database penting. Nah, kayak arsip gini, udah mengarsipkan di lokasi A, ya pasti biasanya harus punya DRC-nya. Ada DRC di lokasi B. Nah, lokasi data center A sama lokasi data center yang recovery ini biasanya sangat berjauhan secara geografis, dan geografis tipikalnya juga berbeda. Biasanya yang beda pulau, lalu beda karakteristik gempa dan lain-lain. Nah, diharapkan tempat tersebut jauh lebih aman dari yang pusatnya, misalnya kita di Jakarta, mau nggak mau nih gitu kan, pusat di Jakarta, database data center di Jakarta, tetapi yang DRC itu biasanya di pulau, biasa di Kalimantan, di Sumatera, ataupun di Bali. Keren ya Pak. Jadi tadi secara nggak langsung Bapak menyampaikan bahwasanya cara memusnahkan tadi arsip digital, tadi misalkan disimpan di storage hard disk, ya kita harus destroy hard disk-nya Pak ya. Nggak bisa kita mendelete gitu-gitu ya Pak ya. Betul. Destroy hard disk-nya, tetapi sampai mengena kepada titik storage-nya aslinya ya. Kalau hard disk fisik gede kan itu susah tuh ngedestroy-nya. Harus di-replace. Catatan nih buat teman-teman semua ini Pak. Jadi jangan asal delete, katanya hilang Pak gitu Pak. Ternyata harus sampai sefisik-fisiknya semua. Oke. Sekarang nih Pak, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak, sebenarnya dari teman-teman nih, mungkin yang di zaman sekarang era media sosial nih Pak, yang sedang berkembang ya, entah itu Twitter, Instagram, Facebook, entah lain sebagainya, Telegram gitu juga Pak ya, yang sering digunakan, seringkali digunakan oleh beberapa pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab, mereka menyampaikan entah itu berkas atau dokumen yang sebenarnya tidak patut untuk disebarkan Pak. Kedepannya itu menimbulkan suatu kasus hukum. Nah, mungkin implementasinya kita yang bingung nih Pak, kalau teman-teman dari rekan-rekan arsip, sebenarnya sisinya seorang ahli digital forensik ini bisa membantu nggak sih mengungkap penyalahgunaan itu Pak, sampai ketemu, oh dia nih orangnya nih, gitu Pak. Bisa, dan sudah sering kok kita di-hire seperti itu, baik yang kasus yang umum, kebanyakan sih kasus yang khusus gitu ya. Misalnya nih, entah pejabat-pejabat tertentu ataupun instansi tertentu untuk kasus tertentu, dia datanya leak gitu ya. Nah, datanya leak lalu disebarluaskan di media sosial, bocor. Nah, itu kita biasanya di-hire untuk mencari tahu. Pertama sih tugas kita biasanya kalau datanya sangat rahasia, pertama kita tugasnya malah mendestroy data yang ada di internet dan menghapus semua data yang telah bocor di internet, baru selanjutnya mencari siapa pelakunya, motifnya apa, dan sudah menyebarkan kemana. Ada juga contoh kasus yang simpel yang bisa saya sampaikan, kasus swasta sih sebenarnya, korporasi. Saya pernah di-hire beberapa kali sama prinsipal produk dari Amerika yang mereka memiliki rekanan pabrik di Indonesia. Nah, ternyata ini misalnya contoh kayak merchandise sport gitu ya, merchandise olahraga. Nah, Piala Dunianya nanti tahun 2021 nih. Tapi pihak sponsor atau pihak olahraga misalnya merek tertentu sudah buat kan 1 tahun sebelumnya, dan dia pesan ke pabrik A di Indonesia gitu ya untuk, nah sehingga pabrik Indonesia tuh harus mengkeep desainnya dan memproduksi secara rahasia kan. Nah, ternyata di pabrik itu ada oknum yang memanfaatkan situasi itu, memfoto desain yang mestinya rahasia tersebut dan menyebarluaskan ke salah satu platform online. Dan saat itu belum ada yang besar-besar seperti ini. Nah, itu bocor. Nah, saya menelusuri tuh. Itu yang bocorin siapa, oknumnya, kapan, pakai apa, lalu sampai kita identifikasi sehingga bisa diproses secara hukum, sehingga yang nggak disalahin apa instansinya nih. Ini kan bukan sistemik dari sebuah pabrik, tetapi ternyata hanya oknum. Nah, itu pembuktian siapa yang ngebocorin sebuah dokumen, walaupun itu tadi foto ya, tapi kan sama aja. Intinya sama-sama sebuah dokumen yang mestinya dirahasiakan. Karena apa itu mereka meng-hire kami? Karena kalau data desain tersebut bocor lalu disalahgunakan oleh pihak lain, mereka kan rugi. Ada pihak lain yang bisa membuat counterfeit ataupun produk palsunya yang bisa beredar di pasaran sebelum Piala Dunia itu berlangsung. Demikian contoh yang konkret ya, Mas. Betul Pak ya, betul. Itu benar-benar hal yang sebenarnya look simple, tapi butuh dijaga integritinya sendiri gitu Pak. Yes, exactly. Nah, ini mungkin nih Pak yang juga informasi tambahan buat teman-teman rekan-rekan arsip nih Pak.
Ya. Sebenarnya pada saat Bapak melaksanakan analisa forensik digital antara dokumen elektronik yang ada tulisannya gitu Pak ya, dengan foto, dengan video, tiga Ya. hal ini berbeda atau sama sebenarnya Pak? Sangat berbeda, sangat berbeda. Yang paling sama paling cuma hanya metadatanya aja ya, masing-masing punya metadata yang bisa ditelusuri. Tetapi kan karakteristiknya beda nih. Karakteristiknya beda bahwa kalau yang teks itu cukup simpel kita ngebuktinya dan dari jenis filenya lalu pakai OCR dan lain-lain untuk membuktikan segala macam karakteristik atau keunikan file tersebut. Nah, tetapi kalau audio maupun apalagi video itu tekniknya berbeda karena apa? Kalau teks kan kebanyakan paling susah adalah paling sulit kalau sebuah dokumen udah lama tulisannya sudah buram, sulit gitu kan. Tapi tetap masih readable lah kebanyakan gitu kan. Nah, kebanyakan yang terjadi challenge-nya adalah di kalau audio sih lumayan simpel. Audio itu pakai audio forensik kita bisa ngebuktiin bahwa ini suara Ruby atau suara orang lain. Ruby mengucapkan kata apa di rekaman apa itu bisa biasanya KPK yang membuktikan sebuah rekaman persadapan ini suara A atau suara B. Nah itu bisa pakai audio forensik. Nah kalau video forensik itu lebih complicated lagi. Banyak kita temui kasus-kasus yang pakai CCTV. Kalau CCTV-nya kualitasnya rendah ataupun misalnya kamera pemantau lalu lintas di titik tol, kita beberapa kali kasus ada kalau kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas khusus ataupun ada penjahat lewat ke tol, tapi tol kamera memantaunya kan biasanya hitam putih ataupun resolusinya rendah, padahal kita ditugasi untuk membaca mobil yang lewat, mobilnya cukup kenceng, resolusi kamera kecil, nah kita akhirnya harus menggunakan teknik tambahan. Kalau tadi teks sama audio nggak perlu teknik-teknik yang tambahan yang jelimet, tapi kalau di video itu kita perlu teknik tambahan, kita harus enhance videonya, kita harus rapikan videonya sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan visual yang readable, yang secara ilmiah ya, dan sah secara hukum. Berarti dunia digital arsip ini udah sangat itu Pak ya, sangat maju ya. Jadi ya hal-hal yang tadi Bapak bilang hampir impossible semua be possible gitu Pak. Pasti, enaknya di digital forensik itu. Any digital device ataupun logical file itu sangat mudah untuk ditelusuri keaslian ataupun kepalsuannya. Wah, jadi teman-teman semua rekan-rekan arsip jangan pernah ragu lagi tentang arsip digital ya, karena semua bisa dibuktikan otentisitasnya. Nah, sekarang ini Pak, terakhir nih Pak, sebenarnya dalam ISO 15489/2001 nih Pak, sebenarnya kan dinyatakan bahwasanya arsip digital itu dapat diakui keautentikannya apabila dia mengandung 3 karakteristik. Yang pertama ada reliability, gitu ya, ada integrity-nya, gitu, kemudian sampai usability, gitu. Nah, as closing dari Bapak sebagai tadi detektif ahli forensik, gitu ya, Indonesia, saran Bapak nih Pak kepada teman-teman entah itu di sektor private ataupun government dalam memanage arsip elektroniknya ataupun how to build system management archive in digital itu bagaimana Pak untuk menjaga autentisitas dari arsip yang tercipta? Pertama menurut saya sarannya adalah tools, hardware dan software yang kita gunakan itu harus yang melekat kepada kita nih dan secara sah secara hukum pastinya. Karena apapun yang diproduksi dengan menggunakan software yang tidak sah kan akhirnya menjadi barang yang tidak sah juga gitu ya, itu satu. Kedua, saat meng-create itu harus memastikan prosedur ataupun SOP yang sudah disiapkan, yang sudah ditetapkan sehingga saat memproduksi sebuah archive digital itu bisa benar-benar proper, deliverable proper serta originalitas integritinya terjaga. Ketiga, saat mendeliver, nah yang penting nih yang ketiga, saat mendeliver archive digital itu kan mestinya archive digital ini udah bisa suatu saat yang sudah boleh harus bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Nah, delivery yang tadi yang masalah usability tadi, nah terdeliver nggak nih ke masyarakat, bisa terakses nggak nih. Nah, lalu masyarakat itu bisa pasti mengakses yang asli atau tidak nih. Nah, menurut saya challenge yang berikutnya di titik yang akhir nih, saat mendeliver
kalau kita istilahnya front end ke user itu dalam bentuk platform maupun dalam bentuk website. Nah, disitulah challenge sesungguhnya karena apa? Once misalnya server kita di belakang di back-end-nya bisa dirubah atau disusupi orang lalu merubah file, akhirnya kan integritinya berubah dan akhirnya orang mengakses data ataupun arsip yang salah. Nah, jadi menurut saya terkait digital archive ini security terakhirnya yang item ketiga ini juga sangat penting saat deliverable ke titik masyarakat, karena mau nggak mau ke titik masyarakat itu kan saat ini diserahkannya pasti melewati internet gitu ya, baik itu pakai platform atau pakai website. Nah, disitulah titik yang menurut saya tadi security-nya mesti jauh lebih tinggi dibanding yang di awal nih, waktu memproduce kan kita bisa mensiapkan semuanya dan siapkan SOP dengan proper sih gampang, semua itu akan berjalan sesuai dengan peraturan. Nah, yang tinggal yang terakhir ini, kadang kan gitu, kita pernah tangani beberapa kasus tampilan atau dokumen di sebuah instansi atau sebuah website ternyata sudah dirubah oleh pihak lain, di mana ternyata pemilik instansi tersebut tidak menyadari keamanan sistem mereka sehingga ada orang yang bisa merubah dokumen ataupun menggunakan dokumen yang baru. Oke, wah terima kasih banyak nih Pak. Jadi memang selain creating, tadi deliver Pak ya, akses ke masyarakat, jangan sampai nanti suatu organisasi, entah itu pemerintah ataupun private, nggak tahu tadi ya, ada perubahan ternyata oleh pihak asing yang kita nggak sadar itu. Justru itu yang paling bahaya. Oke, terima kasih banyak Pak Ruby atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga selalu berkah, semoga selalu sehat Bapak. Oke, rekan asip sekalian, demikian pembicaraan kita, obrolan kita di hari ini dengan Bapak Ruby Alamsyah, seorang detektif ahli forensik Indonesia, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat menjadi tambahan ilmu buat kita, dapat kita implementasikan di unit organisasi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan asip sekalian. Oke, terima kasih untuk acara kali ini. Stay tune on Asip, ngobrolin seputar Asip, karena kita bukan bicara kata-kata, karena kita hanya bicara fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.